Selamat pagi untuk semua mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Nabi Yoel dan juga Nabi Obadjah. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke dalam Nabi Yoel. Secara garis besar, Nabi Yoel, secara khusus kitabnya, Kitab Yoel, em, mempunyai kesulitan untuk menemukan tahun penulisan atau tahun peristiwa dan juga latar belakangnya. Tetapi di samping itu kitab ini juga memiliki daya tarik khusus ya, terutama bagi gereja-gereja Pentakosta dan Karismatik karena di dalamnya terdapat mengenai konsep hari Tuhan ya. Nah, di dalam kitab Yoel ini, di dalam pengantar terhadap kitab Yoel, kita akan melihat secara lebih lanjut seperti apa ya persoalan mengenai tahun peristiwa dari Nabi Yoel. Dan juga kita akan melihat secara lebih lanjut seperti apa konsep hari Tuhan yang disampaikan di dalamnya, yang tertulis di dalam kitab ini. Mari kita masuk lebih lanjut. Pertama kita akan melihat mengenai penulis dan tahun peristiwa. Yang pertama kita hanya memiliki sedikit informasi mengenai siapa itu Yoel. Ya. Kalau kita melihat di dalam Yoel 1 ayat 1, di situ hanya disebutkan bahwa Yoel adalah anak Petuel. Selebihnya tidak ada informasi sedikit pun mengenai siapa itu Yoel, berasal dari mana Yoel ini, ya. Ataupun di dalam kitab Raja-Raja, kitab Tawarik juga tidak ada informasi sedikit pun mengenai seorang nabi yang bernama Yoel, ya. Nah, Nabi Yoel ini mempunyai perhatian yang mendalam terhadap Yerusalem, bait suci, dan juga terhadap ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalamnya. Ya, jadi di dalam Nabi Yoel ini terdapat sejumlah keterangan, misalnya tentang berpuasa, ya tentang ibadah-ibadah di bait suci seperti itu. Ya, coba kita melihat bersama di dalam Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-9. Yoel pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Jadi di dalam sini ada referensi, ada rujukan terhadap korban sajian, korban curahan, ada referensi lagi tentang imam, ya. Atau kita melihat lagi misalnya di dalam ayatnya yang ke-13. Saya akan sampaikan, saya akan bacakan. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Nah, di dalam sini kita melihat bahwa ada referensi, ada rujukan tentang tata cara di dalam berkabung, ya. Ada melilitkan kain kabung, ya untuk para imam, ada perintah untuk meratap dan sebagainya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yoel sepertinya sangat akrab mengenai ritual-ritual dan tata cara beribadah ataupun ritual-ritual lainnya yang dilakukan oleh para imam di bait suci, ya. Ataupun yang mungkin dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada zamannya. Ya, nah, memang dia hampir bisa dipastikan sebagai nabi yang bernubuat bagi orang-orang Yehuda. Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang mengenai penulis dan tahun peristiwa cukup sulit untuk dijelaskan mengenai kitab Yoel secara detail, secara spesifik ya. Para sarjana PL memberikan rentang waktu yang cukup panjang bagi kitab Yoel ini.
ya. Kita bisa melihat ada rentang waktu dari abad 9 sampai abad kelima sebelum Masehi, ya. Jadi ada jarak yang sangat lebar untuk menentukan tahun peristiwanya. Nah, kita akan lihat secara lebih mendetail lagi. Pada dasarnya ada 3 cara atau ada 3 periode ya mengenai peristiwa kitab Yoel. Yang pertama ada para sarjana yang menyatakan bahwa kitab Yoel ini menyatakan peristiwa atau si Yoel ini bernubuat pada periode pembuangan, ya. Tetapi pandangan ini ditolak. Kenapa? Karena di dalamnya ada referensi tentang ibadah di bait suci. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika terjadi pembuangan, bait suci itu sudah hancur. Ya, bait suci sudah hancur dan rasa-rasanya tidak mungkin kalau Nabi Yoel memberikan anjuran ya untuk beribadah dengan benar, berpuasa dengan benar kalau bait sucinya sudah hancur. Jadi periode pembuangan ditolak. Yang tersisa adalah periode pra pembuangan dengan pasca pembuangan. Kita melihat dulu ke dalam periode pra pembuangan. Yang pertama, ya, ada referensi atau rujukan tentang tua-tua di sini, ya. Saya akan bacakan Yoel pasal 1 ayat yang kedua. Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Kemudian ayat 14. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya seperti pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Nah, siapakah tua-tua di sini yang dimaksud? Ya. Bagi para sarjana yang memakai periode pra-pembuangan, mereka akan berkata bahwa ini menggambarkan situasi pada zaman Raja Yoas. Ya, seperti yang kita tahu, Raja Yoas menjadi raja pada umur 8 tahun. Ya. Sehingga ada periode di mana ya raja tidak atau belum memiliki kuasa penuh karena dia masih berusia sangat muda sekali. Ya. Dan oleh karena itu kemungkinan besar yang memerintah pada saat itu adalah tua-tua dari orang-orang Yehuda. Ya, jadi ini adalah pandangan atau penafsiran terhadap tua-tua. Kemudian argumentasi lainnya adalah kitab Yoel berdekatan dengan kitab Amos. Tidak hanya letaknya di dalam urutan Alkitab, tetapi juga di dalam konsep hari Tuhan. Amos membicarakan hari Tuhan, Yoel juga membicarakan mengenai hari Tuhan. Nah, di sini ya kita melihat atau para sarjana yang berpandangan untuk periode ini melihat bahwa sepertinya lebih mungkin untuk menanggalkan atau menaruh kitab Yoel dekat-dekat dengan Nabi Amos. Ya. Argumentasi yang lainnya adalah Asyur dan Babel tidak disebutkan. Mungkin saja Asyur dan Babel tidak disebutkan karena kedua bangsa ini belum muncul pada waktu itu. Kalau belum muncul, berarti periodenya memang tepat. Itu adalah periode mengenai Raja Yoas. Sementara sarjana yang menaruh penanggalan pada periode pasca pembuangan, mereka mengartikan lain.
tetap sama mengenai tua-tua tadi. Ya, tapi di sini diartikan bukan periode Yoas, tapi memang sungguh-sungguh periode di mana Yehuda tidak lagi memiliki raja. Nah, seperti yang kita tahu, setelah zaman pembuangan, tidak ada lagi raja di Yehuda. Ya. Kemudian, tidak adanya Asyur dan Babel diartikan lain. Ini diartikan sebagai memang sebuah periode di mana peran Asyur dan peran Babel tidak lagi penting di periode pasca pembuangan. Ya. Alasan lainnya untuk menaruh kitab Yoel pada periode pasca pembuangan adalah adanya penyebutan Yunani di dalam Yoel 3 ayat 19. Nah, tidak mungkin Yunani disebutkan di dalam periode pra-pembuangan. Pastinya yang dipakai adalah periode pasca pembuangan. Next, kitab Yoel sesungguhnya melihat bahwa pembuangan sebagai sebuah peristiwa yang telah berlalu. Ya, pembuangan tidak dipandang sebagai peristiwa yang akan terjadi, tetapi peristiwa yang telah terjadi. Nah, berangkat dari penanggalan-penanggalan yang demikian, maka penulis atau saya sendiri berkesimpulan bahwa kitab Yoel nampaknya lebih mungkin ditaruh di dalam periode pasca pembuangan. Ya. Jadi kita mempersempit bahwa kitab Yoel ini ada di dalam masa pasca pembuangan. Tetapi kesulitan selanjutnya juga muncul. Ya. Ketika hendak memeriksa latar belakang kitab, periode detil seperti apakah yang melatar belakangi nubuat dari Yoel. Ya. Apakah itu periode pembangunan bait suci pada zaman Zerubabel? Ya. Artinya kalau kita menaruh latar belakang kitab Yoel pada periode pembangunan bait suci, Yoel sejaman dengan Hagai dan Zakaria. Atau Nabi Yoel memiliki latar belakang pada periode selesainya pembangunan bait suci. Kalau kita menaruh pada periode ini, berarti Nabi Yoel melayani sejaman dengan Ezra, Nehemia, dan juga Nabi Maleaki. Walton berpendapat bahwa kitab Yoel berada di antara periode pembangunan dan juga periode selesainya pembangunan bait suci. Kurang lebih ada pada periode Raja Ahasuerus yang terdapat dalam kitab Esther dan juga pada periode Darius Agung. Tetapi ini masih bersifat dugaan atau hipotesis. Ya. Nah, untungnya ya secara garis besar isi nubuat Yoel tidak terlalu bergantung dengan tahun peristiwa dan juga latar belakang. Jadi entah kita mau memilih periode pra pembuangan ataupun pasca pembuangan, itu tidak menjadi masalah. Ya. Karena kitab Yoel tetap dapat ditafsirkan tanpa harus terikat dengan latar belakang secara spesifik. Nah, kemudian kita akan melihat sekilas tentang tula belalang atau wabah belalang. Ada 3 macam aliran penafsiran terhadap tula belalang ini. Ya. Yang pertama, tula belalang oleh orang Kristen dan juga Targum Yahudi ditafsirkan sebagai tentara asing yang menghancurkan Yehuda. Nah, kelemahan dari penafsiran ini adalah subjektivitas. Ya, jadi tidak ada satu standar, satu patokan yang pasti untuk menentukan siapa sih tentara yang dimaksud di dalam
nubuat Yoel. Ya, misalnya kalau ada orang bilang, oh ini adalah tentara Babel. Dari mana taunya wabah belalang ini adalah mengacu kepada tentara Babel? Apa standarnya? Atau kalau dibilang, oh ini adalah tentara Yunani, apa standarnya? Ya, bagaimana kamu tahu pasti atau bagaimana kamu memverifikasi bahwa tulah belalang ini merujuk kepada nubuat mengacu kepada tentara Babel, entah itu adalah tentara Yunani atau tentara bangsa-bangsa lainnya. Kemudian penafsiran yang kedua, ya, tulah belalang ini merupakan gambaran bagi makhluk asing yang muncul pada akhir zaman. Nah, ini mengacu kepada Wahyu 9 ayat 3 dan Wahyu 9 ayat 7 sampai 11. Kelemahan dari penafsiran ini, ya, yaitu konteks di dalam kitab Yoel. Konteks di dalam kitab Yoel tulah belalang digambarkan sebagai peristiwa yang sudah terjadi, bukan peristiwa yang akan terjadi. Jadi kalau memakai penafsiran ini, rasa-rasanya menjadi out of the context, ya, di luar konteks. Penafsiran yang ketiga adalah penafsiran literal, bahwa memang ini adalah belalang sungguhan. Yang artinya Yoel menubuatkan mengenai adanya wabah belalang yang akan melanda Yehuda, ya, sebagai sebuah negara pertanian. Ya, tentu saja ini adalah sebuah bencana yang menakutkan, ya, bagi sebuah negara pertanian. Oke. Next, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan penulisan. Nubuat Yoel bertujuan untuk menyampaikan bagaimana respon yang tepat terhadap tulah atau hukuman yang sudah terjadi, yaitu wabah belalang. Respon yang tepat yang disampaikan oleh Yoel adalah meratap dan bertobat. Itu terdapat di dalam Yoel pasal 1 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan kembali Yoel pasal 1 ayat ke-14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Ya. Jadi menurut ayat 14 ini, perintah dari Tuhan atau kehendak dari Tuhan adalah supaya mereka berpuasa, ya, berpuasa yang kudus, ya, dan berseru kepada Tuhan. Next. Yoel menyampaikan bahwa dengan respon yang tepat, dampaknya adalah pemulihan dari Tuhan. Dalam bentuk apa pemulihannya? Yang pertama, pemulihannya adalah hasil pertanian menjadi baik kembali dan belalang dihalau. Yang kedua, berkat materi dan berkat rohani. Yang ketiga, bangsa-bangsa menerima hukuman karena kekejaman mereka atas Yehuda atau atas Israel. Kita masuk di dalam tema-tema kitab. Yang pertama, tema tulah belalang. Ya. Tulah belalang mungkin bagi kita di zaman sekarang dampaknya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu penting. Atau kita merasa apa sih ini tulah belalang gitu, enggak banget gitu ya, udah enggak up to date, kuno banget. Nah, tapi bagi Israel yang merupakan negara pertanian, bangsa yang mengandalkan hasil tani, ya, Israel zaman dulu tentu saja, ya, Israel zaman perjanjian lama, pengumuman mengenai wabah belalang yang telah terjadi itu adalah sebuah mimpi buruk bagi mereka. Ya, belalang tentu saja menjadi ancaman yang besar, sama mungkin misalnya kalau bagi
negara industri atau negara yang menggantungkan kepada pabrik, mungkin wabah belalang ini berubah menjadi misalnya harga bahan baku menjadi naik berkali lipat, atau misalnya terjadinya perang dunia. Nah, itu kalau kita kontekstualisasi tulah belalang ke dalam zaman modern mungkin seperti itu. Nah, tulah belalang di sini dianggap oleh Yoel sebagai pembukaan dari hari Tuhan. Jadi bencana yang akan terjadi tidak hanya mengenai tulah belalang saja, tetapi masih ada hukuman-hukuman lainnya yang menanti. Nah, bagi Yoel, untuk menghadapi ya tulah yang akan datang, untuk bertahan dari penghukuman Tuhan, maka respon yang tepat yang harus dilakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan ritual. Nah, disinilah keunikan dari ajakan dari kitab Yoel. Kalau nabi-nabi lain biasanya kalau misalnya kayak Yeremia, ajakannya adalah mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang baru, gitu ya. Nah, tetapi kalau Yoel ajakannya mari kita melakukan kegiatan ritual, ritual keagamaan, misalnya berpuasa, misalnya melilitkan kain kabung, ya berseru kepada Tuhan, mempersembahkan korban sajian, korban bakaran. Nah, inilah keunikan Nabi Yoel. Kalau di dalam nabi-nabi lain ada kesan bahwa kegiatan ritual itu disingkirkan atau dijauhkan terlebih dahulu karena kegiatan ritualnya dianggap hanya legalitas saja. Tetapi kalau di dalam Nabi Yoel justru kegiatan ritual ini sangat dianjurkan, sangat didesak untuk dilakukan. Jadi ini adalah keunikan Nabi Yoel dibanding nabi-nabi lainnya, ya. Kemudian setelah tulah belalang kita masuk ke dalam tema yang kedua, yaitu hari Tuhan. Dalam konteks Yoel seperti dengan nabi-nabi lainnya, hari Tuhan tidak hanya dipandang sebagai sebuah hari penghukuman, tetapi juga hari pemulihan. Tetapi di sisi lain, nubuat Yoel juga merupakan sebuah berkat khusus, penghiburan khusus karena roh Tuhan akan berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, oleh Rasul Petrus, berdiamnya roh Tuhan ini dipandang telah terjadi ketika ia berkhotbah pada hari raya Pentakosta. Namun demikian, Petrus hanya melihat dari sisi berdiamnya Roh Kudus. Penghukuman final masih akan terjadi dan pemulihan final masih akan terjadi, ya. Nah, dalam sini kita bisa melihat mengenai garis besar kitab Yoel seperti yang tadi saya telah sampaikan. Tulah belalang dan juga kekeringan itu dipandang sebagai hukuman, dan ini telah berlalu, telah selesai, ya, seperti itu. Nah, ini penyembuhan historis artinya telah selesai, ya. Tuh, ya. Telah lalu, ya. Tetapi masih ada hari Tuhan yang akan datang, ya. Ada hari Tuhan yang dekat dan juga ada hari Tuhan yang final. Tuh. Jadi kalau ini di garis besarnya saya lupa ganti, ini masih pakai pandangan yang pra pembuangan, tapi saya memilihnya sebagai pandangan yang pasca pembuangan. Oke, jadi inilah mengenai kitab Yoel, ya. Mohon disimak, mohon diperhatikan. Apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.